Shalom adik-adik. Wah, pasti adik-adik penuh sukacita ketemu lagi dengan Kak Yosafat dan Kak Menda. Kali ini kita mau bersukacita memuji Amin. Tuhan. Dan sebelum kita bersukacita, kita mau ngapain Kak Yosafat? Kita berdoa dulu Kak Menda. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh teman kalian. Kita berdoa. Salam teman-teman Rocky, ayo kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Buat kita ibadah. Haleluya, amin. Selamat ibadah teman-teman. Oke, adik-adik kita sudah berdoa. Berarti kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Benar Kak Menda? Betul sekali Kak Oke, Yosafat. yuk kita semangat hari ini. Karena hari ini hari yang diberkati sama Tuhan. Dan kalau kalian berdoa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, berkat juga menjadi bagian kalian semua. Yuk, semua berdiri, kita tepuk tangan semuanya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, yuk putar, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Yes. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Yuk semua muter ya. Terlebih aku, ya anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi Kak Menda. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Yeah. Wow. Yuk, kalau Tuhan diberkati Tuhan, berarti kita harus tunjukkan cinta kita, kasih kita semakin dalam sama Tuhan. Benar Kak Menda? Iya, semakin cinta dengan Tuhan. Betul, karena apa? Yesus di dalam rumah kita, pasti kita sangat bergerak. Iya, betul sekali. Yesus dalam rumah kita, di hati kita, membuat hati kita senang. Yuk sama-sama nyanyi pujian ini ya. Yeay. Semua tepuk tangan, semua bergerak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Lagi Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Yeay. senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris ya. When Jesus in the
sukacita membuat hati damai. Amin. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, Kak Menda. Iya, betul sekali. Kita mau siapkan hati kita, adik-adik boleh siapkan Alkitabmu, duduk yang tenang. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, mari adik-adik sembah Dia. Kita mau taat dengar-dengaran firman Tuhan. Seperti Samuel yang taat mau dengar-dengaran. Mari adik-adik kita angkat pujian ini, kita menyembah Dia. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, Katakan hati kami. hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi kita katakan, mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi katakan, jadikan kami Tuhan. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak-kakak Rocky. Perkenalkan, nama kakak MH. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya apa yang kami dengar hari ini bisa berguna dan iman kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya, sahabat Rocky. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi harus disiapkan hatinya, disiapkan Alkitabnya, dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dari apa yang kamu dengar hari ini. Tema kita hari ini yaitu ketekunan. Ketekunan itu kata dasarnya yaitu tekun. Kalau adik-adik tahu,
Tekun itu artinya sungguh-sungguh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu nggak main-main, harus tekun, sungguh-sungguh, supaya kita dapat hasil yang baik. Hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pernah memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi firman-Nya itu diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Adik-adik bisa buka Alkitab di rumah ya, dibaca Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Jadi apa nih ceritanya, Kak? Ceritanya itu tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik kan tahu Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak sekali mukjizat. Dia itu maha segalanya, maha penyembuh, maha pencipta. Dia melakukan segala sesuatunya karena dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus keluar dari rumahnya, orang-orang udah tahu nih Tuhan Yesus. Dia itu maha segalanya. Orang-orang udah mendengarkan tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi orang-orang pengen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi ada banyak sekali orang berkerumun mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saking banyaknya akhirnya Tuhan Yesus pergi ke perahu supaya bisa banyak orang mendengarkan cerita dia. Nah lihat, itu Tuhan Yesus naik ke perahu dan orang-orang menunggu di tepi pantai supaya mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan juga harus seperti ini ya, dengar-dengaran. Oke, apa yang diceritakan Tuhan hari itu? Dia bercerita tentang seorang penabur. Penabur itu apa, Kak? Kalau kita kenal di sini kayak seorang petani yang kerjanya di ladang, menabur benih, itu dia. Dan apa yang dilakukan penabur ini ya dia menanam. Ketika itu penabur ini menaburkan benih ke jalan. Kita tahu kan jalan bukan untuk menanam, jadi dia menaburkan ke jalan aja seperti itu. Dan gak lama kemudian ada burung mengambil dan memakan benih-benih itu sampai habis. Gak ada yang tumbuh, hilang semuanya gitu. Selanjutnya penabur ini menabur benih ke batu-batu. Tahu kan batu-batu? Batu-batu itu bukan tempat untuk menanam benih. Tapi ketika itu ada tanah di atasnya dan benih-benih itu tumbuh. Tapi karena itu bukan tempat untuk menumbuhkan benih, besoknya tumbuh-tumbuhan yang sudah ditabur itu tadi layu karena tidak ada tanah, dia nggak bisa bertahan lama. Jadi dia tidak bisa berakar, nggak bisa berbuah, nggak bisa bertumbuh pokoknya. Akhirnya dia mati. Selanjutnya ada benih yang ditabur di semak-semak. Semak-semak itu kan tumbuhan liar. Jadi dia itu udah makan tempat untuk ketika benih-benih itu ditabur lagi, benih-benihnya itu terhimpit oleh semak-semak itu. Dia bisa bertumbuh tapi nggak sampai berbuah. Gak lama kemudian dia juga layu, mati, dihimpit sama semak-semak itu semuanya. Lalu berpikirlah penabur, dia menabur ke tanah yang subur. Akhirnya kita lihat di gambar ya, tumbuhannya tumbuh dengan baik, berbuah, dan kita lihat penaburnya senang sekali tuh. Senang sekali dia melihat akhirnya apa yang dia tanam bertumbuh dan menghasilkan. Nah, apa kata yang mendengarkan itu? Apa artinya Tuhan Yesus? Apa artinya tentang penabur itu? Katanya. Akhirnya Tuhan menjelaskan seperti ini. Tanah-tanah itu ibarat hati kita semuanya. Dan benih-benih itu ibarat firman Tuhan. Dan penabur itu ibarat Tuhan Yesus. Jadi ketika firman itu ibarat benih ditabur ke tepi jalan, kan kita sering mendengarkan tapi tidak memahami. Itu bisa langsung hilang. Itu langsung hilang karena kita nggak paham dan akhirnya lewat seperti itu aja gitu. Jadi nggak menghasilkan, nggak tumbuh sama sekali. Firman itu juga kalau misalnya kita mendengarkan dan kita nggak pahami, itu nggak tumbuh sama sekali. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Ditanam di mana? Di batu-batu. Di banyak himpitan batu gitu. Apa artinya?
Jadi ketika di batu-batu itu, benih-benih itu bisa tumbuh, tapi nggak bertahan lama karena ada banyak batu-batu menghimpit dan dia nggak bisa berakar karena terhimpit sama batu-batu kan. Itu artinya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, aduh gimana nih, aku nggak bisa ini, aduh aku takut gitu. Akhirnya kita mendengarkan Tuhan, firman itu nggak berbuah dalam diri kita ketika kita takut. Padahal kita kan punya Tuhan Yesus gitu. Dan selanjutnya apa? Ketika benih-benih itu ditabur di semak-semak. Ketika ditabur di semak-semak itu kan tadi semak-semaknya itu menghimpit benih-benih yang ditabur. Dia bisa tumbuh juga tapi nggak dengan baik, nggak subur dan akhirnya mati juga akhirnya. Semak-semak itu ibarat apa yang kita punya. Jadi ketika kita punya segalanya, udah merasa cukup, itu kita ada orang kadang meninggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia nggak bertumbuh dan akhirnya mati juga. Yang terakhir tadi ditanam, disebar di tanah yang subur. Ini yang Tuhan senangi ketika firman kita dengar, kita pahami dan kita melakukan. Ya, firman Tuhan itu kan kita dengarkan nih tiap hari Minggu atau setiap saat teduh kita dengar firman Tuhan. Dan kita mau tanya Tuhan, Tuhan apa sih maunya Tuhan hari ini lewat firman ini, maksud Tuhan apa? Oh hari ini aku harus belajar tidak malas, atau hari ini aku harus belajar jujur gitu. Jadi kita paham nih apa yang Tuhan mau untuk kita. Dan kita praktekkan, jangan cuma dengar-dengar tapi gak praktekkan ya, harus praktekkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan itu yang semakin bertumbuh. Apalagi kalau kita mau memberitakan firman Tuhan ke sekitar kita. Ke teman-teman sekolah, teman-teman di rumah. Kita bilang nih, Tuhan Yesus itu seperti apa? Aku diajarkan seperti ini. Di sekolah minggu aku mendengarkan seperti ini. Itu berbuah karena akan banyak sekali orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya semuanya mengerti. Kita harus jadi tanah yang subur. Gak boleh jadi batu-batu, gak boleh jadi semak-semak. Kita harus jadi tanah yang subur supaya kita punya hasil. Hasilnya itu gak cuma untuk Tuhan aja kan, untuk kita juga. Oke, apa pesan firman Tuhan hari ini? Itu ibarat tanah tadi, ibarat hati kita. Ada yang tanah yang jalan, yang langsung diambil sama burung. Ada tadi tanahnya ibarat batu-batuan yang ketika benih ditanam dia langsung benihnya nggak bisa tumbuh karena nggak ada tanah dan nggak bisa berakar. Terus ada tadi yang semak-semak, yang tanahnya ada banyak semak-semak. Terus yang terakhir tadi apa? Tanah yang subur. Itu tadi ya, tanah itu ibarat hati manusia. Lalu benih itu ibarat firman Tuhan. Firman yang kita dengar tiap hari, firman yang kita tahu nih selalu, kita tahu dari guru sekolah minggu, dari orang tua, dari teman-teman, itu benihnya. Itu firman Tuhan. Terus yang terakhir, penabur itu ibarat Tuhan Yesus. Dia itu selalu kok ngingatin kita, ngajarin kita, tinggal kita aja mau denger nih enggak? Mau percaya enggak? Mau ngelakukan enggak? Gitu. Apa aja nih firman pesannya? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita nggak boleh tutup kuping, kita nggak boleh masa bodoh. Kita harus tanamkan dalam hati. Karena kita ini anak-anak Tuhan kan, semuanya di sini kan anak-anak Tuhan. Jadi ketika Tuhan kasih tahu, kita harus dengarkan. Terus yang selanjutnya, ketika datang kesulitan ataupun ketika kita sudah merasa cukup, kita nggak boleh ninggalin Tuhan. Kita harus tetap kesulitan ini Tuhan ajarkan supaya aku lebih baik lagi, supaya aku lebih disayang sama Tuhan lagi. Atau ketika aku sudah hebat, Tuhan kasih supaya aku nggak sombong, supaya aku bisa menggunakan kehebatanku untuk Tuhan juga, untuk memuliakan nama Tuhan juga. Kita harus gitu ya. Terus yang terakhir, orang yang bertekun dalam firman Tuhan pasti akan memperoleh hasil yang baik. Ketika kita diajari tidak malas, kita pasti jadi anak yang pintar, pasti jadi anak yang rajin. Ketika kita diajarin harus jujur, kita pasti jadi orang-orang yang jujur, dipercaya sama orang-orang. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan.
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita ulang sama-sama sambil bergerakan ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Oke, sampai di sini adik-adik Rocky. Hari ini firman Tuhan semoga berguna untuk adik-adik semua ya. Sekarang untuk menutup kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami sangat diberkati, kami mau lebih bertekun, kami mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Dan Tuhan, semoga melalui firman ini kami juga bisa berbuah, bertumbuh, sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah Rocky berikutnya. Sampai jumpa. God bless you. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan dari KMH. Bagaimana kita harus tekun, dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Benar kan? Betul sekali. Kalau kita tekun, ya berarti sama dengan cerita tadi. Iya. Kita menabur pasti akan menuai. Betul tekun sekali. mendengarkan firman Tuhan, tekun berdoa, tekun baca Alkitab, itu pasti mendapatkan berkat yang luar biasa. Betul sekali Kak Yosafat. Dan sekarang adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Dan tidak lupa, kita mau berikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dibantu oleh Papa dan Mama. Oleh sebab itu siapkan persembahanmu. Dan kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Shalom kakak-kakak Rocky dan teman-teman. Nah, sekarang kita akan berdoa persembahan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu hari ini Tuhan kepada kami sampai saat ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, tolong berkati keluarga-keluarga yang ada. Berikan kesatuan hati. Tolong para orang tua agar dapat mendidik dan mengasihi anak-anak. Tolong juga anak-anak agar taat kepada orang tua. Kami berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah sebelum itu Kak Yosafat mau ingatkan lagi untuk kita terus beribadah ya Kak Menda. Setiap hari Minggu jam 9 pagi dan setiap hari Kamis kita ada kreativitas Rocky jam 5 sore. Dan adik-adik nanti boleh mengikuti channel kita di Rockets Ministry supaya adik-adik bisa mengikuti ibadahnya. Dan kita beribadah karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Kalau begitu Kak Menda kita pamitan dan sampai ketemu minggu depan. God bless you. Sampai jumpa.